Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, pada saat ini saya akan mau eh, sharing tentang satu topik pada kita semua, ya, di mana perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru secara singkat, secara sederhana saya mau akan menjabarkannya kepada kita, ya, dengan pemahaman yang sesimpel mungkin untuk bisa kita pahami, saudara. Ya, di mana di perjanjian lama yang bekerja di bait suci, ya, atau sekarang di gereja, yaitu adalah orang Lewi, ya. Di dalam bait suci tersebut ada namanya iman-iman dan yang mereka melayani di dalam bait suci, saudara. Dan mereka sekarang bisa dibilang adalah pendeta, ya, atau pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja mempersiapkan segala halnya di bait suci atau sekarang di gereja, saudara. Ya, apa perbedaan dulu sama sekarang, saudara? Ya, di saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menggenapi seluruh hukum Taurat, dan dengan sekarang kita mengalami kasih karunia, ya. Dulu memang waktu zaman Israel, ya, orang harus mau berhubungan dengan Tuhan itu harus melalui perantara orang Lewi atau iman-iman, saudara, di bait suci, ya, dalam memberikan persembahan, korban penghapusan dosa, membayar sebagainya yang telah ditetapkan oleh hukum Taurat pada saat zaman Israel tersebut. Ya, dengan hal ini harus pada bait suci, melalui bait suci atau para iman-iman atau orang Lewi, mereka harus datang sana, saudara, karena itu yang diperintahkan Tuhan pada saat itu. Dan di saat kita pada saat ini adalah mengalami perjanjian baru atau kasih karunia, ya, ada perbedaan. Yang pertama, saudaraku, ya, di dalam perkataan firman Tuhan di perjanjian baru adalah kita ini adalah imamat yang rajani, ya. Jadi dulu orang Lewi atau iman-iman yang dipilih hanya bisa melayani di bait suci adalah iman-iman. Dan sekarang kita semua, saudara, dalam percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang mengikuti dia semua adalah iman-iman atau imamat yang rajani, saudara. Ya, kita tanpa ada perantara, kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung dengan perantara Roh Kudus. Iman besar kita adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh teladan hidup yang sempurna, saudara. Ya, jadi hal ini dua perbedaan, maka, ya, semua orang di perjanjian baru pada saat ini semua kapasitasnya sama. Ya, mungkin karunianya yang berbeda, saudara. Ada yang karunia untuk bernubuat, ada untuk menyembuhkan dan sebagainya. Tetapi di dalam hal beban semuanya kurang lebih sama. Ya, kita semua bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita tidak berpatokan kepada seseorang untuk terus berhubungan sama Tuhan. Ya, mungkin di dalam pengajaran, oke, kita harus saling belajar, saling mengingatkan, saling menguatkan, saudara. Tetapi dalam hal saling berhubungan sama Tuhan, secara langsung kita udah bisa, ya, tanpa harus terus melalui si A, melalui pendeta si A, ya, karena sekarang semua kapasitas kita udah sama, saudara. Ya, di dalam hal beban pelayanan juga semua sama. Bukan harus cuman pendeta yang bisa mengerti firman Tuhan, dan bukan cuman pendeta yang harus menginjili atau memberikan pengertian kepada orang lain. Ya, kita pun jemaat sama bebannya, saudara. Ya, kita pun jemaat harus mengerti firman Tuhan, harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita pun harus memberitakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai, saudara. Terlebih hidup kita harus diubahkan dulu. Di saat hidup kita berubah, kita bisa memberitakan kepada mereka, dan mereka melihat hidup kita, dan mereka melihat apa yang kita katakan, saudara, selaras nggak dengan hidup kita. Di saat mereka melihat dengan dan banyak orang
terberkati dengan apa yang kita lakukan, maka mereka akan bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, ada dua hal ini, ya. Jadi di dalam kehidupan kita harus kita tetap teguh kuat untuk dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi yang dimau Tuhan, saudara, supaya kita bisa menjadi berkat dan bisa saling eh, memberitakan kerajaan Kristus, supaya banyak orang yang betul-betul militan dan betul-betul serius dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi itu yang harus kita pergumulkan, saudaraku. Kita pikirkan dan kita harus lakukan. Di saat semakin serius dan semakin kuat kita dalam Tuhan, semakin kita intim, semakin serupa kita dengan Tuhan, maka hidup kita pun akan kelihatan, saudara. Perkataan, perbuatan, tindakan kita. Ya. Jadi perbedaan, ya, orang yang fanatik dalam mengikut Kristus akan menghasilkan kasih, saudara. Itu perbedaannya. Ya, kalau agama seberang kita kan, atau agama-agama di luar sana, ada yang katanya semakin militan, semakin fanatik, sehingga membuat orang pun ketakutan. Tetapi bedanya kita orang Kristen ini, itu yang sangat menarik, yang saya lihat. Semakin kita fanatik, semakin kita menghidupi Tuhan, semakin kita dipakai Tuhan, ya kita malah semakin mengasihi, saling memberkati, dan orang pun akan sukacita atau damai di dekat kita, saudara. Itu perbedaannya, saudara. Maka aku berkata kepada kita semua, harus kita fanatik, harus kita militan, supaya orang pun akan melihat, oh, ada Kristus dalam hidupnya. Oh, orang pun yang beragama seberang akan melihat, oh, sangat baik dia, sangat damai dekat dia, ada kasih dalam hidup dia. Dan dengan hal itu mereka bisa secara tidak langsung akan percaya dan bisa mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupannya, saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.